warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Kepala MTSN 5 Jakarta, Bapak Dr. Andes Niatmo, MPD. Yang kami hormati Ketua Komite MTSN 5 Jakarta, Bapak Andi Muhammad Rusdi Jaliko. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha MTS Negeri 5 Jakarta, Ibu Nur Aini SAG. Yang kami hormati para wakil madrasah dan staf. Yang kami hormati Dewan Guru dan Karyawan MTS Negeri 5 Jakarta. Dan yang kami hormati para orang tua wali siswa kelas 7, serta yang kami banggakan peserta didik baru MTS Negeri 5 Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga di tengah wabah pandemi kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, saya selaku pembawa acara akan bacakan susunan acara pembukaan Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan Kepala Madrasah Negeri 5 Jakarta. Keempat, peresmian acara Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah sekaligus penyematan tanda peserta Matsama secara simbolik. Kelima, sambutan Ketua Kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Baik, hadirin sekalian, sebelum acara kita mulai, mari kita sama-sama membuka acara pembukaan Matsama tahun pelajaran 2020-2021 dengan membaca lafaz basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Putra Pratamandika, siswa inklusi kelas 8 MTS Negeri 5 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir
وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangkap acara selanjutnya, sambutan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Jakarta, sekaligus penyematan tanda peserta Maksama tahun pelajaran 2020-2021 secara simbolis kepada Bapak Dr. Andes Niatno MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang sudah dikaruniakan begitu melimpah pada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para tabi'in dan kita umatnya.
para peserta Matsama MTS Negeri 5 Jakarta, yakni peserta didik baru kelas 7 yang baru saja bergabung menjadi Sivitas Akademika MTS Negeri 5 Jakarta yang berbahagia. Kami ucapkan selamat atas terpilihnya Anda 256 peserta didik dari sekitar 650 pendaftar di MTS Negeri 5 ini. Dan manfaatkanlah kesempatan ini untuk dapat berprestasi maksimal dan mengukur prestasi untuk kejayaan masa depanmu dan madrasahmu. Tanamkanlah slogan kebanggaan kita, madrasah hebat dan bermartabat. Para peserta Matsama yang berbahagia, kita semua sudah mengetahui bahwa saat ini dunia sedang dihadapkan dengan keadaan wabah virus, yakni pandemi COVID-19. Wabah virus COVID-19 telah merubah dan memporak-porandakan tata kehidupan dalam segala bidang, tidak terkecuali dunia pendidikan. Dan sekarang kegiatan Matsama ini suatu kegiatan di mana peserta didik baru yang seyogianya mengenal dengan nyata dan langsung di madrasah barunya, terpaksa kegiatan ini dilakukan dengan online dan jarak jauh atau secara virtual. Kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 mengharuskan seluruh kegiatan dunia pendidikan dilakukan online atau jarak jauh. Tanpa mengurangi rasa hikmat, semoga pelaksanaan Matsama virtual ini bisa menjadikan peserta didik baru, peserta Matsama bisa saling mengenal, saling ta'aruf sesama peserta didik, mampu mengenal lingkungan MTS Negeri 5 Jakarta, baik sarana, fasilitas, program-programnya, para guru maupun pegawainya. Sementara kalian bisa memandangi kami dari rumah Anda masing-masing. Kami mengenali Anda satu persatu. Insya Allah, pada waktunya nanti kita akan dipertemukan di lembaga madrasah yang kalian cintai, dan harapkan bisa menjadi sarana kalian selama 3 tahun menuntut ilmu dan mengembangkan potensi diri di bawah bimbingan para guru-guru yang penuh dedikasi dan berintegritas. Pada akhirnya, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Matsama. Semoga Allah SWT memberkahi kita ini dan berlangsung sesuai harapan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan tanda peserta Matsama masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2020-2021 kepada Ananda Umar Al-Faruqi dan Kaila Heria Putri dipersilakan. Berkenan kepada Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Jakarta, Bapak Dr. Andes Niatmo MPD, untuk menyematkan tanda peserta Matsama tahun pelajaran 2020-2021. Kepada beliau kami persilakan. Penyematan tanda peserta Matsama yang pertama akan diberikan kepada Ananda Kaila Heria Putri. Berikutnya akan disematkan tanda peserta kepada Ananda Umar Al-Faruqi. Terima kasih atas pengarahan dan sambutan yang disampaikan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Jakarta. Selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan pengarahan Ketua Kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Solihin SAG. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Jakarta, yaitu Bapak Dr. Andes Niatno MPD, yang terhormat para Dewan Guru dan seluruh keluarga besar MTS Negeri 5 Jakarta, dan yang saya cintai dan banggakan seluruh peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Puji dan puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia utama, yakni Nabi Muhammad SAW. Saya selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Maksama akan menyampaikan tentang kegiatan Maksama ini. Namun sebelum saya sampaikan tentang kegiatan Maksama ini, mungkin di antara kalian bertanya, apa itu Maksama? Maksama adalah kepanjangan dari masa ta'aruf siswa madrasah. Adapun salah satu tujuan pokok dari Maksama ini adalah untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, baik dengan sesama peserta didik, dengan pendidik dan tenaga kependidikan, serta lingkungan madrasah, sehingga akan terjalin hubungan yang satu dengan yang lainnya menjadi baik. Adapun peserta didik pada tahun ini yang mengikuti kegiatan Maksama berjumlah 256 siswa, yang kemudian dibuat menjadi 8 kelas atau 8 kelompok, dan setiap kelas ini akan dikoordinir atau akan dipandu oleh Bapak dan Ibu wali kelas kalian masing-masing. Anak-anak sekalian, kegiatan Maksama ini dilaksanakan selama 3 hari lamanya, yaitu dimulai dari tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2020. Adapun materi-materi kegiatan Maksama diantaranya tentang profil MTS Negeri 5 Jakarta, tata tertib, kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik dengan prestasi yang diraih oleh Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Jakarta, serta materi yang terkait dengan perilaku ataupun akhlak kita semuanya. Dan akhirnya saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta didik baru Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Semoga apa yang kalian dan orang tua kalian cita-citakan, yaitu menjadi insan yang beramal ilmiah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya selamat mengikuti. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara pembukaan telah kita lalui. Semoga acara pembukaan masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2020-2021 dapat menjadikan semangat untuk menjalankan rangkaian kegiatan Maksama sampai dengan kegiatan selesai. Mari kita akhiri acara pembukaan masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2020-2021 dengan baca lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala khilafan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin,
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sugito, Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas dan Sarana Prasarana. Sekilas saya akan memaparkan tentang profil MTSN 5 Jakarta. Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Jakarta beralamat di Jalan Sungai Landak nomor 10, RT 005, RW 08, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Status dari MTSN 5 Jakarta dengan akreditasi A. Luas tanahnya kurang lebih 4.085 meter persegi dengan luas bangunan 3.260 meter persegi dengan status tanah hak pakai Pemda DKI Jakarta. MTS Negeri 5 Jakarta merupakan madrasah tertua di Jakarta Utara dan merupakan cikal bakal madrasah yang ada di wilayah ini. MTS Negeri 5 Jakarta didirikan pada tahun 1968 yang semula bernama PGA Cilincing, kemudian berubah menjadi MTSN dan MAN di akhir tahun 1970-an. Lokasi madrasah yang strategis dengan masyarakat yang bersifat heterogen dan input yang baik menjadi kekuatan tersendiri, sehingga sampai saat ini MTSN 5 Jakarta bertahan sebagai sekolah favorit di antara MTS-MTS yang lain dan mampu bersaing dengan SMP di Jakarta Utara. Sejak berdiri hingga saat ini banyak menghasilkan alumni yang dapat dibanggakan, dari mulai guru, ustadz, pengusaha, sampai anggota DPR dan DPRD. Madrasah yang baik adalah madrasah yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang digunakan sebagai acuan dalam prosesnya. Sementara misi MTSN 5 adalah sebagai berikut. Kau mengangkat amanah pendidikan dalam melanjutkan perjuangan dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia. Tujuan dari MTSN 5 Jakarta dapat dilihat dari tayangan di samping. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pendidikan dalam melanjutkan perjuangan, maka asa tumpuan harapan umat membentuk jiwa. Ini adalah biodata Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Jakarta yang dilantik pada bulan Februari tahun 2019. Berikut ini adalah biodata Ibu Kepala Urusan Tata Usaha yang membawahi segala urusan ketatausahaan dan kepegawaian di MTSN Negeri 5 Jakarta. Bertugas di madrasah mulai bulan Februari tahun 2019. Kurikulum yang digunakan di MTSN 5 Jakarta adalah kurikulum 2013
Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Di samping ini adalah personel dari bidang kurikulum, wakil kepala bidang kurikulum, staf pengelola nilai, dan staf penjamin mutu prestasi adalah sebagai berikut. Atas segala karunia, ya Allah, Kau embankan amanah pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah, Kau embankan amanah. Bidang kesiswaan pada MTSN Negeri 5 Jakarta melakukan kegiatan pengembangan diri yang bertujuan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat. Berdasarkan kondisi objektif MTSN Negeri 5 Jakarta, kegiatan pengembangan diri yang ditetapkan adalah kegiatan bimbingan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, kerohanian atau rohis, dan kompetisi mapel. Berikut ini personel dari bidang kesiswaan terdiri dari wakil bidang kesiswaan, staf OSIS dan pengembangan diri, staf ketertiban, dan staf keagamaan. Tuntunan keislaman dalam bingkai sikap pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia, untuk menggapai. Pembiasaan di MTSN 5 Jakarta merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Kegiatan pembiasaan di MTSN 5 Jakarta terdiri atas kegiatan rutin, spontan, keteladanan, dan terprogram. Tuntunan keislaman dalam bingkai sikap pendidikan untuk menggapai cita-cita. Ini adalah beberapa prestasi yang diraih oleh peserta didik baik di bidang akademik maupun non-akademik selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Madrasah tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah. Tuntunan keislaman dalam bingkai sikap pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia, untuk menggapai cita-cita mulia. Bidang kehumasan, beberapa di antaranya melakukan kerjasama dengan beberapa instansi dengan tujuan meningkatkan proses belajar mengajar di MTSN 5 Jakarta. Di samping ini beberapa contoh kerjasama yang sudah dilakukan oleh MTSN 5 Jakarta dengan beberapa instansi di luar. Tuntunan keislaman dalam bingkai sikap pendidikan. Bidang sarana dan prasarana, MTSN 5 Jakarta terus membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Fasilitas yang dimiliki diantaranya adalah ruang kelas yang memadai, aula, laboratorium, perpustakaan,
masjid, kantin, dan lain-lain. Peserta didik, animo masyarakat terhadap MTSN 5 Jakarta termasuk sangat tinggi. Setiap tahun penerimaan peserta didik baru dibanjiri oleh peminat yang 4 kali lebih dari jumlah kuota yang diterima. Berikut adalah data jumlah peserta didik di setiap tahunnya. Tenaga pendidik atau guru di MTS Negeri 5 Jakarta berjumlah 40 orang dengan latar belakangan pendidikan yang sudah sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Tenaga kependidikan atau staf tata usaha Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Jakarta berjumlah 20 orang dengan tugas dan pokok pekerjaan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan di MTSN 5 Jakarta. Demikian paparan profil MTSN 5 Jakarta yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Jakarta, yaitu Bapak Dr. Andes Niatno MPD. Yang saya hormati para dewan guru dan seluruh keluarga besar MTS Negeri 5 Jakarta, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak sekalian yang saya banggakan dan cintai, untuk yang kedua kalinya saya akan menyampaikan tentang materi tata tertib MTS Negeri 5 Jakarta. Baik, saya akan bertanya kepada kalian, di mana saja tata tertib itu ada dan untuk apa tata tertib itu dibuat? Ya, benar. Tata tertib itu ada di segala tempat, baik di rumah, di sekolah, di kantor, di pasar, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, untuk apa dibuat? Ada yang tahu? Ya, benar. Agar segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Begitu pula dengan Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Jakarta yang kita cintai ini juga ada tata tertibnya. Berikut adalah tata tertib MTS Negeri 5 Jakarta. Indonesia, moto ikhlas berawal, berkarya dan
Negeri 5 Jakarta yang kita cintai tadi. Mudah-mudahan kalian memahami dan bisa melaksanakan tata tertib ini dengan baik. Dan akhirnya semoga apa yang kita lakukan nanti, ketertiban yang ada di madrasah ini bisa kita terapkan bersama. Dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah madrasah membahana. Istirahat ya guys. Hai keluar yuk, malas lihat muka dia semua. Yuk. Ayo. Apaan sih? Kamu mau ditaruh ya? Soal teman-teman tadi nggak usah diambil hati ya. Biasa orang-orang gendang guys. Tahu gak sih, tadi cewek culun itu ngedeketin si Ali, bener gak sih Bung tadi ya? Iya tadi dikantin. Enaknya digimanain sih? Gimanain? Jangan terlalu baik lu, Re. Bantai dia. Hajar aja dia. Nah, gue juga bingung tuh mau nyingkirin cewek itu gimana ya? Tuh murid barunya tuh, yang itu tuh. Ada apa teh? Udah salah, nasi aja polos. Jangan sok polos lu, cantikan banget sih. Baru aja belagu. Lo mau rebut gebetan gua, ha? Udah polos, masih aja belagu. Kalian jangan kayak gitu dong. Dia murid baru, harusnya temenin dia. Lo mau temenin aja. Oh, mau ada jadi pahlawan kesiangan nih buat anak ini, hah? Jangan munafik lo. Enggak, gue cuma ngasih tau doang. Ya, ngomong doang kan kayak gitu sama temen baru. Harusnya kita tuh aja
ngajak dia buat temenan sama kita. Tapi dia so cantik. Kalian aja yang sirik sama dia padahal dia nggak ngapa-ngapain. Apa-apaan amit-amit sirik sama dia. Dia mau kayaknya dia mau temenin sama dia. Temenin aja dia. Ya udah lu gak usah. Jangan berani kamu. Lu gak usah masuk kayak gitu loh. Ngapain sih lu? Ai yang tadi nggak usah dibawa ya. Teman-teman gue emang kayak gitu. Ya udah nggak usah dibawa pakai hati. Oke? Mun begitu dendam dah lah bios kan baik. BTW ini skincare-nya bagus banget nih. Tapi kayaknya mahal deh. Lucu sih. Hei, kalian ya coba kalau sama murid baru jangan kayak gitu. Coba kalian berada di posisinya. Gimana rasanya kalian? Ya kan kita gak maksud buat nyakitin dia lah, tapi dianya aja yang nggak sama lu. Lu tahu kan Rada suka sama lu udah dari dulu. Terus kalau dia suka sama gua, lo mau apa? Udahlah, serah kalian. Wah, Re, kayaknya kita belum minta maaf deh sama dia, Re. Soalnya lu gak enak kan dikituin sama dia, sama si. Udahlah, ikhlasin aja dia. Ya udah kita maafan aja. Ya udah sih kita maafan aja sama dia ya. Udah yuk. Gue minta maaf ya sama kejadian yang tadi. Iya gak apa-apa. Ya gue cuma cemburu aja gitu lihat lo sama si Ali. Gak apa-apa kan? Maaf ya. Iya gak apa-apa. Sebenarnya aku juga gak ada maksud buat deketin Ali. Ya udah. Kita baikan. Jadi teman-teman, hikmah yang dapat kita diambil dari film tersebut adalah kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Karena setiap manusia itu memiliki derajat yang sama di mata Allah. Dan dari zalim juga kita tidak boleh saling menyakiti, saling membeda-bedakan maupun saling mengejek antara satu teman dengan teman yang lainnya. Untuk itu kita semua harus dapat bisa mengambil dari film tersebut. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat. Tutup kameranya, tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita ketemu lagi di hari kedua bersama. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Saat ini kami dari tim kurikulum akan menjelaskan tentang apa sih madrasah itu. Nah, madrasah itu anak-anakku sekalian sama seperti SMP jenjang pendidikannya, hanya ada perbedaan. Apa itu bedanya? Kalau SMP itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara Madrasah Sanawiyah di bawah Kementerian Agama. Dari segi pelajaran SMP dan Sanawiyah itu sama, hanya ada penekanan di mata pelajaran agama. Jadi kalau di SMP agama itu 3 jam. Nah di Sanawiyah agamanya itu diperluas. Ada Quran hadis, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam, ada bahasa Arab dan akidah akhlak. Hanya itu perbedaan yang mendasar. Nah selanjutnya bagaimana setelah kita tamat dari MTS? Nah sama, dari MTS pun dengan SMP sama. Kalau kalian mau ke SMA bisa, kalau kalian mau ke SMK bisa, kalian mau ke Aliyah juga bisa. Jadi sama antara SMP dengan MTS. Oleh sebab itu sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung di Madrasah Sanawiyah Negeri 5.
Semoga kalian sehat walafiat, menjadi anak yang soleh, sukses semua. Nah, bagaimana pembelajaran dan penilaian yang akan kamu lakukan di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 nanti akan diperjelas oleh tim kurikulum yang lain, yaitu ada Ibu Nani Silvana, beliau staf kurikulum yang membidangi tentang pembelajaran, dan Ibu Siti Hajar, SPD, yang membidangi bidang penilaian. Di sini Ibu akan memaparkan sedikit mengenai pembelajaran di MTS Negeri 5 Jakarta. Pembelajaran kita bagi dua, yaitu pembelajaran di masa normal dan pembelajaran di masa COVID saat ini. Yang pertama adalah pembelajaran di saat normal. Pembelajaran dilaksanakan setiap hari, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 6.30 hingga kurang lebih pukul 15. Ada 15 mata pelajaran yang akan kalian pelajari ya. Untuk siswa yang dari Madrasah Ibtidaiyah mungkin sudah terbiasa dengan penambahan pelajaran ini. Namun untuk kalian yang berada di sekolah umum, untuk kalian ketahui ada pengembangan pada mata pelajaran agama, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Berikutnya adalah waktu per jam pelajarannya. Waktu per jamnya adalah 40 menit dengan masa istirahat sebanyak 2 kali. Setiap hari Senin dilaksanakan kegiatan upacara bergantian dengan kegiatan literasi. Untuk Selasa dan Kamis ada kegiatan tadarus. Untuk hari Rabu diadakan sholat duha bersama, dan siangnya diadakan kegiatan pramuka yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Hari Jumat untuk guru dan peserta didik pria diadakan sholat Jumat bersama. Sedangkan untuk siswinya diadakan kegiatan keputrian. Untuk pembelajaran di masa COVID, seperti yang kita ketahui bersama bahwa seluruh wilayah negara kita Indonesia terdampak penyebaran COVID-19. Dalam kondisi seperti ini, kegiatan pembelajaran tentu tidak bisa berjalan secara normal seperti biasanya. Namun demikian, siswa akan tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran tetap berpedoman pada kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran 2020-2021, yaitu dimulai dari bulan Juli 2020 hingga Juni 2021. Siswa belajar dari rumah dengan bimbingan dari guru dan orang tua. Guru memberikan pelajaran secara online melalui berbagai aplikasi. Di antaranya adalah WhatsApp, e-learning, Google Form, Google Classroom, Quizzes, YouTube, dan lain sebagainya. Pembelajaran di masa pandemik dibatasi setiap harinya hanya 2 mata pelajaran saja. Berbeda dengan mata pelajaran di saat normal yang terdiri dari kurang lebih 4-5 pelajaran. Pembelajaran pada masa pandemi tidak harus memenuhi tuntutan kompetensi atau KIKD pada kurikulum, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, kemandirian, dan kesalehan sosial lainnya. Demikianlah pemaparan tentang pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Jakarta. Semoga bermanfaat. Setelah menyelesaikan proses pembelajaran, tahap selanjutnya adalah proses penilaian, yaitu kegiatan mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Ada 3 aspek yang dinilai, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap merupakan kegiatan mengamati perilaku peserta didik selama proses pembelajaran, baik pada saat pelajaran dan atau di luar jam pembelajaran, secara terus-menerus selama 1 semester oleh semua guru. Berikutnya adalah penilaian pengetahuan, yaitu mengukur peserta didik dalam berpikir, mengingat, memahami, dan menganalisa materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Tekniknya dapat berupa tes tertulis, tes lisan, atau penugasan. Bentuknya berupa penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Penilaian harian yaitu penilaian yang diadakan di akhir pembelajaran 1 kali. Sedangkan penilaian akhir semester atau PAS
diadakan di akhir semester ganjil meliputi materi semua KD pada semester tersebut. Demikian juga dengan penilaian akhir tahun atau PAT, diadakan di akhir semester genap dengan materi semua KD pada semester genap. Untuk nilai raport di akhir semester ganjil atau semester genap diperoleh dari rumus 70% rata-rata PH ditambah dengan 30% nilai pas atau nilai PAT. Penilaian berikutnya adalah penilaian keterampilan, yaitu penilaian untuk mengetahui kemampuan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam bentuk tugas. Teknik penilaiannya terdiri dari praktek, produk, proyek, dan portofolio. Selanjutnya, hal penting yang harus diperhatikan dalam proses penilaian pada kurikulum 2013 adalah KKM, predikat, remedial, dan pengayaan. Apa itu KKM? KKM adalah singkatan dari kriteria ketuntasan minimal, yaitu standar atau ukuran minimal yang menjadi acuan untuk menyatakan peserta didik tuntas atau belum tuntas dalam belajar. Berapa KKM di MTS Negeri 5? KKM di MTS Negeri 5 adalah 75 untuk semua pelajaran. Untuk peserta didik yang belum mencapai KKM berarti belum tuntas, wajib mengikuti program remedial. Sedangkan peserta didik yang sudah mencapai KKM dan dinyatakan tuntas diberikan pengayaan. Bagaimana penilaian selama darurat COVID-19? Karena pembelajarannya secara online atau daring, maka penilaiannya pun dilakukan secara online. Penilaian dan penugasan akan dibuat menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran. Disampaikan melalui e-learning di website MTS Negeri 5 Jakarta atau WA Group Class. Selamat bergabung di MTS Negeri 5 Jakarta, semoga pembelajarannya menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Miss Hasani. Saya adalah salah satu pengajar mata pelajaran bahasa Inggris di MTS 5. Yang mana pada tahun ini saya juga diamanatkan mendapat tugas tambahan sebagai pembina OSIS MTS Negeri 5 Jakarta, yaitu tempat baru di mana kalian semua akan memulai belajar di tingkat lanjutan pertama setelah kalian lulus belajar dari Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Sekarang saya akan masuk pada pembahasan tema kita kali ini, yaitu OSIS MTS Negeri 5. Sebelumnya, adakah dari kalian yang sudah tahu apa itu OSIS? Oke, pastinya sebagian dari kalian ada yang sudah tahu, sebagian lagi ada yang belum tahu. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu OSIS. OSIS adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Umumnya, organisasi ini berada di tingkat SMP atau MTS dan di tingkat SMA atau MA. Organisasi siswa adalah suatu wadah tempat berkumpulnya beberapa orang siswa yang bertujuan meraih sesuatu dengan cara bekerja sama, sedangkan intrasekolah berarti organisasi tersebut berada di dalam sekolah. Lalu, bagaimana OSIS ini terbentuk? OSIS ini terbentuk melalui pembinaan dan pelatihan yang diikuti oleh siswa-siswi di sekolah. Ada LDKS, yaitu latihan dasar kepemimpinan siswa, yang nanti akan diikuti oleh seluruh siswa sekolah dengan tujuan
untuk mencari siswa-siswi berbakat yang akan dimasukkan dalam kepengurusan OSIS. Setelah itu, ada yang kita namakan dengan LDKO, yaitu latihan dasar kepemimpinan organisasi, yang akan diikuti hanya oleh beberapa siswa-siswi berbakat yang terpilih pada saat pelatihan LDKS. Untuk kegiatan LDKS dan LDKO, setiap tahunnya dilakukan sekali pada setiap tahun ajaran. Baiklah, berikut ini adalah susunan dari struktur organisasi OSIS MTS Negeri 5 Jakarta. Demikianlah anak-anakku sekalian, itulah tadi susunan organisasi OSIS itu terbentuk di MTS Negeri 5 Jakarta. Jika nanti sudah terbentuk susunan keanggotaannya, maka OSIS MTS Negeri 5 akan menjadi penghubung dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan siswa, baik yang berada di dalam maupun di luar sekolah, seperti ekstrakurikuler atau eskul, di mana eskul di MTS Negeri 5 meliputi semua eskul tersebut dapat diikuti oleh setiap siswa di MTS Negeri 5 yang nantinya akan diatur oleh wakil bidang kesiswaan, dilanjutkan melalui pembina OSIS dan pengurus OSIS MTS Negeri 5 itu sendiri. Ditambah kegiatan-kegiatan hari besar lainnya yang mana nanti akan ditangani oleh pengurus OSIS Madrasah Negeri 5 berkoordinasi atau bekerja sama dengan pihak lainnya. Itulah tadi pembahasan singkat tentang OSIS MTS Negeri 5. Mudah-mudahan hal ini dapat menambah wawasan kalian ke depan dan semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Jakarta, Bapak Dr. Andas Niatno MPD. Yang terhormat para Dewan Guru
dan seluruh keluarga besar Madrasah Negeri 5 Jakarta. Dan yang saya cintai seluruh peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, kalian perlu bangga menjadi bagian dari siswa-siswi didik Madrasah Negeri 5 Jakarta, karena madrasah kita adalah madrasah yang tertua di Jakarta Utara, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Akan saya tayangkan data prestasi Madrasah Negeri 5 Jakarta, baik dalam bidang akademik dan non-akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sobirin. Saya ingin memperkenalkan salah satu kegiatan yang sangat penting di MTS Negeri 5, yaitu kegiatan pembiasaan. Para peserta didik MTS Negeri 5 yang Bapak cintai, itu di antara kegiatan pembiasaan di bidang keagamaan di MTS Negeri 5, yang insya Allah jika kalian ikuti, kalian akan menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang soleh, dan sukses. Sekian dulu jumpa kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak D. Main juga lah. Dengan dia lain. Biasa Pak, tolan, jenom. Tolan terus gitu. Kerjaannya ora diluru.
kuliah lulus tapi turun terus piye wis. Ya gimana Pak, lu kerja sing angel kok. Aja ngomong angel sik le, Pak dijajal sik. Lah iya Pak, padahal loro pe rak tau. Dolanan kok bali omah dolanan HP. Wis kuwi tok. Tapi mana karena nganggur. Lah iya makane kuwi loro kerja. Iya yo ah. Iya sih. Dolan cok ae masmu ki biasa metu dolan kuwi tok. Pak, iki mantai. Jadi Bu. Ya apa ki? Biasa ngelapi motor. Kotor kowe iki yo. Pak, mbok Ineka sih digulahke sih. Lah. Sampai itu digulake Pak Pujal. Ya cuma tidak kelana wedok lah, jangan wedok do pengen kuliah sih. Cawet tok yo kerjane bakal ning dapur tok. Tapi lucu kan. Ya aja kaya kuwi lah, delok anakku kita kuliah jadi dosen, ono manfaatnya kan wong liya. Nah, bener kuwi. Lah, apa kuliah. Amin sih Mas, mau bantu. Mosok-mosok musik aja ngegame koyo ngene kok. Nganggur aku luru kerja mau. Yo kapan? Pak. Kenapa Pak? Kepikiran omongannya Mas Husnio tuh masalah Ineka. Lah iya cari ibu ke Ineka kayak emang digulahke sih. Dan Jupi ya bingung kalau Miss coba Bu nangge si Ineka. Duk, kayak bentar Bapak. Oh iya Bu. Mau speaker Pak? Kini Duk, bentar Duk. Jadi ini si itu kuliah rak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tentunya tetap semangat ya di hari Matsama ketiga ini. Ya, kita harus tetap semangat dan penuh percaya diri dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Baik anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Ibu perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Bu Sri Mulyaningsih. Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan membangun karakter moderat. Apakah itu? Yuk kita saksikan presentasi yang akan Bu Sri sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti tadi yang Bu Sri janjikan, Bu Sri akan lanjutkan dengan presentasi, yakni dengan membahas membangun karakter moderat. Oke, apa yang dapat diceritakan dari gambar berikut ini? Tentunya kalian dapat memahaminya. Ya, betul, gambar-gambar di sini menggambarkan tentang
sikap toleransi antar umat beragama. Digambarkan juga tentang sikap kasih sayang pada yang lemah, kemudian kasih sayang dan kepekaan melihat teman yang mendapatkan musibah. Oke, selanjutnya apa kaitannya? Kaitannya tentu sesuai atau dengan pembahasan yang akan Ibu bahas pada hari ini, yakni pembahasan pertama tentang esensi dan karakter moderat. Nah, pada poin ini tentunya nanti Ibu akan menjelaskan apa itu karakter moderat. Yang kedua tentang welas asih dan toleran atau kasih sayang dan toleran. Yang ketiga tentang menanamkan akhlak karimah atau akhlak terpuji. Yang keempat yakni agama untuk kemaslahatan dan mewujudkan perdamaian. Apa itu esensi moderat? Nah, berlaku moderat adalah tentunya berlaku adil untuk mencapai kedamaian. Adil bukan berarti sama rasa, sama rata, tetapi harus sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan realitas atau keadaan realnya. Ada keseimbangan. Nah, berarti moderasi adalah jalan hidup yang adil dan seimbang dalam segala hal. Ini harus yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, 3 hal penting dalam membangun karakter moderat. Apakah itu? Yang pertama tentunya melalui kasih sayang dan toleran. Yang kedua, melalui penanaman akhlak karimah atau akhlak terpuji. Yang ketiga, memahami bahwa tentunya agama untuk mewujudkan perdamaian dan juga kemaslahatan. Baik. Berikutnya, apa itu welas asih atau kasih sayang dan toleran? Dalam Islam, tentunya agama Islam adalah yang penuh kasih sayang. Bertemu antara sesama muslim saja kita dianjurkan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun anjuran mengucapkan salam ini adalah hukumnya sunnah, tapi tentunya mendatangkan pahala dan mengandung 3 hal utama, yakni Assalamualaikum bermakna perdamaian, warahmatullahi bermakna welas asih atau kasih sayang, dan wabarakatuh bermakna bertambahnya kebaikan. Dari kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini adalah suatu kalimat yang bermakna luar biasa bagi umat Islam. Maka dalam berinteraksi dengan siapapun, anak-anakku sebagai seorang muslim tentunya membawa misi perdamaian, kemudian harus selalu menebarkan kasih sayang, dan juga harus senantiasa menambahkan kebaikan dimanapun berada. Ketiga, misi tersebut tentunya merupakan pondasi bagi setiap seorang muslim agar mudah menjadi toleran. Nah, dan jika ketiga tersebut tidak terpatri dalam kehidupan pribadi seorang muslim, tentunya sulit untuk menjalankan apa itu toleran. Nah, kita pahami toleransi adalah merupakan sikap berlapang dada dan berbesar hati, menghargai pendapat atau pendirian orang lain. Individu yang toleran tidak akan tentunya mengganggu apa yang diyakini orang lain itu. Oke, sampai di sini paham ya apa itu yang namanya toleran dan kasih sayang. Berikutnya, 3 hal yang dapat membangun karakter. Yang kedua adalah menanamkan akhlak karimah. Islam tentunya memuliakan akhlak. Seperti kalian ketahui bahwa Rasulullah SAW diutus
ke muka bumi ini tentunya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam hal sekecil apapun, Islam sangat menghargai akhlak yang dianggap sepele sekalipun. Contoh misalnya memberikan senyuman. Memberikan senyuman itu hal yang sepele. Sepele tapi sulit dilakukan. Bahkan enggan kita lakukan. Padahal di dalam memberikan senyuman itu kita sudah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kita sudah bermakna menghargai dan menghormati orang lain. Nah, dengan senyuman, Islam tentunya senyuman itu mengandung sedekah. Itulah salah satu dasar bahwa merupakan tabiat sebagai akhlak karimah. Apa itu akhlak? Akhlak itu merupakan sesuatu yang berasal dari dalam diri seseorang, dalam diri kita pribadi, untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan secara mandiri tanpa dipengaruhi orang lain. Ciri akhlak karimah itu apa saja? Tentunya bersikap jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, tolong menolong, menghargai dan menghormati orang lain, juga selalu berorientasi kepada kemaslahatan dengan merujuk pada tujuan syariah. Nah, bagaimana kita mewujudkan akhlak karimah itu? Kita bisa teladani dari role model kita, sang uswatun hasanah, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memiliki akhlak yang mulia. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, di mana ketika itu penduduk Taif menolak dakwah Rasulullah. Bahkan Rasulullah dicaci, dimaki, juga sampai dilempari batu, disorakin, sampai kakinya berdarah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Membalasnya? Tidak tentunya. Rasulullah tetap tenang. Bahkan beliau ketika itu langsung kembali ke Mekah. Dalam satu riwayat dikatakan sampai malaikat itu meminta izin kepada beliau untuk kiranya memberikan balasan bagi penduduk Taif agar mereka binasa. Tapi Rasulullah menolak dengan keras, menyatakan melarang malaikat melakukan hal itu. Bahkan Rasulullah mendoakan agar para penduduk Taif dan keturunannya kelak akan mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam agama Islam. Yang ketiga adalah untuk membangun karakter moderat itu harus memahami bahwa agama itu untuk kemaslahatan, untuk menebar kebaikan. Dalam agama kita, Islam melarang umatnya untuk melakukan kerusakan terhadap alam semesta. Kenapa? Karena itu tidak mendatangkan kemaslahatan. Sederhananya, membuang sampah sembarangan. Juga misalnya melakukan pembakaran hutan, penebangan liar, pembuangan limbah yang sembarang. Nah, jika semuanya rusak, maka yang rugi adalah tentunya umat manusia itu sendiri. Bahkan diperintahkan dalam agama kita untuk menyayangi apa yang di bumi, baik itu hewani, nabati, tumbuhan, makhluk apapun. Maka tentunya yang di langit pun akan menyayangimu. Oke, paham ya? Berikutnya, apakah agama memerintahkan untuk membuat kerusakan, bahkan sampai menghilangkan nyawa diri sendiri atau orang lain? Seperti misalnya pelaku bom bunuh diri. Sering kali mungkin kalian juga dengar. Tidak ada satupun agama yang memerintahkan hal tersebut. Pelaku bom berarti adalah seseorang yang belum menjalankan ajaran agamanya dengan benar, atau bahkan belum memahami ajaran agamanya dengan baik. Nah, dalam hal ini yang salah tentunya adalah pribadi si pelaku itu. Maka tidak bijak jika yang dibawa-bawa adalah agamanya. Oke, itulah tadi 3 hal
membangun karakter moderat. Nah, bagaimana seorang muslim itu memiliki karakter kebaikan atau memberikan maslahah? Maka tentunya harus tahu dulu tujuan syariah. Dengan mengetahui tujuan syariah, maka kita akan tahu hak dan kewajiban dasar sebagai seorang muslim. Apa saja tujuan syariah itu? Oke, ada 5 tujuan syariah. Yang pertama adalah menjaga agama. Kewajiban bagi seorang muslim seperti kita semua, anak-anakku sekalian, wajib menjalankan ajaran agamanya. Menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan segala yang dilarangnya. Seperti melaksanakan perintah sholat, puasa, dan lain-lainnya. Yang kedua, tentunya adalah menjaga jiwa. Dalam hal apa? Kewajiban bagi muslim menjaga jiwanya, yakni menjaga jiwa dirinya dan orang lain. Tindakan misalnya bunuh diri seperti tadi itu merupakan contoh seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa dirinya dan orang lain. Yang ketiga, tujuan syariah yang ketiga adalah menjaga harta. Sebagai seorang muslim seperti kita dan seperti anak-anakku sekalian, harta itu merupakan benda yang memiliki hak untuk dijaga. Seorang muslim tidak boleh mengambil harta dengan cara yang salah dan semena-mena. Jika harta sudah mencapai batasnya atau nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, menjaga keturunan. Bagaimana kita menjaga keturunan? Wajib menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya dengan cara melakukan ikatan pernikahan yang sesuai dengan aturan agama dan pemerintah. Dan yang kelima adalah menjaga akal pikiran. Nah, bagaimana cara kita sebagai muslim menjaga akal pikiran? Tentunya harus menjaga dari potensi apapun yang dapat merusak akal pikiran dan menurunkan kewarasan kita. Seperti misalnya mengkonsumsi narkoba, minuman keras, kemudian menyaksikan atau menonton pornografi, atau kalian yang suka game online sampai kecanduan game online, itu juga dapat mengakibatkan merusaknya akal pikiran dan menurunkan kewarasan kita. Oke, jadi harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan menyukai sesuatu secara berlebihan. Ya, karena agama tidak mengajarkan demikian. Oke. Inilah 5 tujuan syariah yang tentunya dengan kita pahami tujuan syariah ini, kita akan dapat menjadikan diri kita membangun karakter moderat. Oke, berikutnya adalah ini sebuah refleksi. Oke, di sini Ibu memberikan ada 5 pernyataan. Kalian silakan menjawab pernyataan ini dengan ya atau tidak. Kemudian lengkapi jika iya alasannya mengapa dan jika tidak alasannya juga mengapa. Oke, sampai di sini apa yang Ibu sampaikan tentunya dapat kita simpulkan bahwa yang namanya membangun karakter moderat itu didasari dengan 3 hal, yakni harus terpatrinya kasih sayang dan sikap toleran. Yang kedua, harus menanamkan senantiasa akhlak karimah, akhlak terpuji. Dan tentunya yang ketiga, harus memahami bahwa agama yang kita yakini adalah memberikan kemaslahatan, juga mewujudkan perdamaian, seperti layaknya agama kita Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Oke, sampai di sini tentunya dapat dipahami ya, apa itu yang dimaksud dengan membangun karakter moderat atau cara kita membangun karakter moderat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke,
Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amal ba'du. Anak-anakku peserta didik kelas 7 peserta matsama yang Bapak banggakan, 3 hari telah dilalui kegiatan matsama ini. Diharapkan anak-anakku warga baru Sivitas Akademika MTS Negeri 5 sudah mengenal kampus baru kalian dengan segala isi dan program-programnya. Kami berharap selanjutnya Anda semua semakin mantap dan meyakini di kampus yang kita cintai inilah kalian akan bisa meraih impian dan cita-cita untuk berkembang, berkreasi, dan berprestasi. Insya Allah, dengan tampilan baru fisik lingkungan gedung MTS Negeri 5 ini bisa menambah spirit dan motivasi baik pendidik, tenaga kependidikan maupun peserta didik untuk meningkatkan kualitas di segala bidang. Pada akhirnya, saya ucapkan selamat atas telah terselenggaranya kegiatan masa ta'aruf siswa ini dengan lancar dan menarik. Kepada segenap panitia, tim pengembang web MTS Negeri 5 yang telah berjibaku berhari-hari tidak mengenal lelah untuk mensukseskan acara ini, diucapkan banyak terima kasih. Semoga dedikasi dari Bapak Ibu sekalian akan diberikan limpahan pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para peserta, sampai berjumpa pada waktunya nanti. Dan selanjutnya, selamat mengikuti pelajaran-pelajaran meskipun masih PJJ, pembelajaran jarak jauh. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu guru. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang
dalam gulita. Alhamdulillah kita jadi pandai.